Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menampilkan cara kita mengakses sensor, akselerometer, dan giroskop yang ada pada sebuah robot yang ada di Webwatch ya. Robot yang saya gunakan masih sama seperti video-video sebelumnya, yaitu adalah robot EPAX. Jadi robot EPAX ini terdiri dari beberapa sensor, yang mana salah satunya adalah sensor akselerometer dan salah satu lainnya adalah giroskop. Ya, sensor akselerometer akan menghasilkan sudut pada nilai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Jadi ada tiga nilai yang dihasilkan oleh sensor akselerometer dan tiga nilai yang dihasilkan oleh sensor giro atau giroskop. Ya, dengan notasi GX, GY, dan GZ. Oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama tentunya saya perlu membuat suatu sedikit perubahan pada arena. Saya akan memanfaatkan wooden box ini. Saya atur menjadi seperti ini dengan masanya adalah 0. Kemudian ini perlu saya atur sedemikian rupa. Kemudian saya letakkan di depan robot sehingga nanti ketika robot bergerak di atas ya dengan sudut wooden box yang sudah jadi lantai seperti ini, kemudian bisa sedikit terjadi perubahan sudut. Oke, ini sepertinya perlu kita lebarkan biar nanti robotnya tidak mudah jatuh. Oke, kemudian robot ini juga kita pindahkan, misalnya seperti ini. Saya pindahkan di sekitar tengah seperti ini. Oke, ini adalah kondisi dari arena kita sekarang. Kita naikkan sedikit. Oke, kita simpan. Nah, ini adalah arena yang saya bikin miring, sehingga nanti akan terdeteksi seberapa derajat kemiringan dari arena ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita tentunya perlu membuat sebuah controller baru dengan cara klik wizard, new robot controller, kita klik continue, kita pilih bahasa pemrograman Python, kita klik continue, kita kasih nama misalnya akselerometer giroskop. Oke, kemudian kita klik continue, kita klik done, sehingga akan muncul jendela baru di bagian pengisian kode. Kita akan menulis kode dari awal. Yang pertama tentunya kita nanti di sini saya perlu menggerakkan motor, jadi kita perlu mendefinisikan motor kiri dan motor kanan ya. Kita klik left motor, nama motornya adalah left wheel motor. Ini kita copy karena mirip ya. Untuk yang kanan kita ganti right, dan ini juga kita ganti right. Kemudian kita atur posisi ya dari motor kiri, set position dalam kurung kita atur menjadi infinite. Ini juga kita copy, kita lakukan yang sama untuk motor kanan. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mendeklarasikan untuk pembacaan sensor akselerometer. Misalnya ATC sensor sama dengan robot get device, nama dari akselerometer yang ada pada robot IPAX ini adalah akselerometer. Hal yang sama nanti kita lakukan untuk giroskop, tapi namanya adalah giro. Kemudian ini ada satu langkah lagi yang kita harus lakukan adalah kita enable seperti ini, kita copy, kita lakukan yang sama untuk giro. Oke, kita sudah mendeklarasikannya dan mengenable sensornya. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membaca dari sensor yang telah kita deklarasikan. Misalnya di sini kita isi ACC value sama dengan ACC sensor get value. Jangan lupa di sini ada S-nya ya, values. Sama giro value sama dengan giro sensor titik get values. Ya. Karena ini nanti hasil pembacaannya itu koma-komanya banyak sekali ya, angka di belakang komanya banyak sekali, saya perlu melakukan pembulatan.
Ya, nanti akan saya tampilkan dua angka di belakang koma saja. Ya, sehingga kita perlu tampilkan round ACC value misalnya sama dengan F num titik 2 F seperti ini for misalnya number in ACC value seperti ini. Nah, ini hal yang sama kita copy. Ini untuk giro. Kemudian kita perlu menampilkan data ini di konsol ya. Sehingga kita perlu menggunakan print misalnya ya IMU sensor value titik 2, kemudian kita kurung berawal ada 2 karena 2 data, format dalam kurung kita menggunakan yang hasil pembulatan ya, koma, oke. Nah, kemudian saya perlu memberikan kecepatan pada motor kiri dan motor kanan. Left motor set velocity. Misalnya motor kiri 2, ini hal yang sama, kita copy aja biar nggak terlalu banyak kita mengetik. Motor kanan kita atur -2. Oke, kemudian kita simpan ya, klik tombol disket yang ada di atas atau Ctrl S, kemudian kita kecilkan jendela dari pemrogramannya. Kemudian jangan lupa klik robotnya, kemudian kita perlu pilih controller yang akan digunakan. Kemudian kita pilih select dan nama controller kita adalah accelerometer gyroscope. Kita klik OK. Jangan lupa save, kemudian reset simulation, dan langkah selanjutnya kita tinggal play saja. Oke, ternyata ini mengambang terlalu jauh, kita turunkan sedikit. Oke, kita simpan. Oops. Nah, kita play. Oops, ternyata ada yang salah. Oh, ternyata saya tadi ada kurungnya kurang 1 ya. Oh, ini kurungnya kurang 1. Oke, juga. Oke, itu kita reset simulation. Saya clear dulu konsolnya. Kita save lagi, kita play. Ini terlihat ketika robot berputar, nilai dari accelerometer dan giroskopnya berubah. Ini menunjukkan di robot ini kita bisa baca nilai accelerometer dan giroskopnya. Ya, nanti bisa digunakan pada robot-robot misalnya untuk self balancing robot ataupun drone, quadcopter atau drone yang lain ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.